Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iwan Siagian, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah menulis ilmiah, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah menulis ilmiah, yaitu struktur karya ilmiah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya Siti Dian Muthaharoh, dan teman-teman saya, Alifa Marwanti, Emalia Niviarti, Nurilahi Musevi, Robertus Haryananta, dan Wawan. Struktur karya ilmiah. Apa saja sih yang termasuk di dalam struktur karya ilmiah? Di sini yang akan kami bahas adalah yang pertama, ada judul, yang kedua, pendahuluan, yang ketiga, materi dan metode, yang keempat, hasil, yang kelima, diskusi, yang keenam, abstrak. Materi yang pertama adalah judul yang akan dibawakan oleh Emalia Niviarti. Kepada Emalia, saya persilahkan. Saya Emalia Niviarti, NPM 201821500179. Saya akan menjelaskan mengenai struktur karya ilmiah yang pertama, yaitu judul. Menurut A. Aziz Alimullah, tahun 2003 pada halaman 12, judul adalah cermin dari keseluruhan isi karya ilmiah. Dalam membuat judul penelitian, hendaknya bersifat menjelaskan diri serta menarik, sehingga orang langsung menduga materi serta masalah yang sedang diteliti. Sehingga judul bisa memberikan gambaran global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkup penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa judul merupakan cerminan atau gambaran dari keseluruhan isi karya ilmiah pada penelitian. Selanjutnya, menurut A. Aziz Alimullah tahun 2003 pada halaman 12. Secara umum, syarat judul penelitian yang baik diantaranya: yang pertama, menarik minat peneliti. Yang kedua, mampu dilaksanakan oleh peneliti. Yang ketiga, mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti, yaitu maksudnya judul mengandung kebermanfaatan. Yang keempat, cukup tersedia data sehingga dalam penelitian dapat dilakukan pengolahan data. Yang kelima, hindari duplikasi dengan judul lain untuk menghindari tindakan atau plagiarisme. Yang keenam, berisi variabel yang akan diteliti, yaitu variabel X dan variabel Y, variabel yang dipengaruhi dan variabel yang mempengaruhi. Yang ketujuh, berupa kalimat pertanyaan, sehingga nantinya akan timbul atau menghasilkan sebuah hipotesis dari penelitian tersebut. Dan yang terakhir yaitu jelas, singkat, dan tepat. Lalu di nomor 2 ada pendahuluan. Pendahuluan menurut Muhammad Barid Watji dan kawan-kawan merupakan bahasan awal topik penelitian di dalam makalah yang disusun oleh dan dari sudut pandang penulis. Pendahuluan dapat dijelaskan secara umum dan singkat, namun tujuan dan maknanya jelas. Pendahuluan dapat menjelaskan tentang pokok permasalahan awal yang ditemui. Pendahuluan menentukan tahap-tahap selanjutnya dalam penelitian. Pendahuluan menjelaskan suatu isu atau concern yang dapat menuntun penelitian. Oleh karena itu, pendahuluan merupakan bagian awal dalam proposal atau penelitian. Maka diperlukan perhatian khusus dalam proses penulisannya. Masih menurut Bahdin Nur, tahun 2009, pendahuluan harus membuat pembaca tertarik pada topik penelitian, menjabarkan masalah yang dapat menuntun pada penelitian, meletakkan penelitian dalam konteks literatur yang luas, dan menjangkau audiens tertentu. Adapun bagian yang terdapat pada bab pendahuluan yaitu: yang pertama adalah latar belakang masalah, kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Menurut Ratna 2016 menyatakan bahwa latar belakang masalah
adalah informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Jadi, latar belakang masalah itu adalah informasi yang tersusun secara sistematis dengan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Syarat latar belakang masalah, kamu harus menjelaskan mengapa kamu harus membuat karya ilmiah. Itu kalau dalam proposal acara, mengapa kamu harus mengadakan acara itu? Dengan begitu, para pembaca akan paham dengan maksud dan tujuan kamu untuk menulis karya ilmiah. Jadi, syarat untuk latar belakang bermasalah itu adalah sebuah pertanyaan. Mengapa kamu harus membuat karya ilmiah dan mengapa kamu harus mengadakan acara itu? Jadi kedua pertanyaan itu adalah supaya itu para pembaca itu akan paham dengan maksud dan tujuan kamu menulis karya ilmiah. Apa saja isi latar belakang? Menurut Djoko Dalam Ratna 2016, secara garis besar isi dan latar belakang dalam karya tulis ilmiah adalah data atau fakta yang ada. Hal ini akan menjadi acuan dalam penulisan latar belakang dengan data atau fakta yang kamu peroleh. Kamu harus menjabarkan masalah apa yang akan kamu bahas. Tentu saja, data ini nanti akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada atau standar keilmuan. Jika berbeda, disitulah letak permasalahannya. Jadi, yang mempengaruhi adalah apa saja yang isi latar belakang. Ya, tadi adalah mengumpulkan semua data. Ya, dengan data atau fakta yang yang diperoleh, kamu harus menjabarkan. Jadi kita menjabarkan data-data yang sudah diperoleh dari latar belakang itu sendiri. Ya. Jadi kita yang perlu dibahas, tentu saja ini nantinya akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada atau standar keilmuan. Jadi analisis yang berisi analisis terhadap permasalahan yang ada sampai jelas mengapa harus diteliti. Ini adalah sebuah pertanyaan juga. Menurut Sugiono 1999-302 yang menyebutkan bahwa latar belakang masalah berisi tentang sejarah alur peristiwa yang sedang terjadi pada proyek penelitian, namun dalam proyek penelitian tersebut benar-benar ada masalah atau penyimpangan-penyimpangan yang bisa dilihat dari standar keilmuan atau peraturan yang ada. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Lalu selanjutnya rumusan masalah. Menurut Sugiono dalam Ratna, rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian.
di mana penelitian dapat dilakukan berdasarkan tingkat eksplanasi. Baik, selanjutnya yaitu menurut A.R. Azmi dari R. Ikram 2012, syarat perumusan masalah penelitian kuantitatif. Yang pertama, memiliki batasan yang jelas. Yang kedua, memiliki bobot dimensi operasional dari masalah tersebut. Yang ketiga, dapat dihipotesiskan. Yang keempat, dapat diukur. Yang kelima, dapat diuji. Syarat perumusan masalah penelitian kualitatif. Yang pertama, memiliki batasan yang jelas. Yang kedua, berangkat dari sebuah pengamatan fenomena. Yang ketiga, memungkinkan bagi peneliti untuk mendapatkan data yang mengklarifikasinya agar semakin mudah memahami dan mengenali rumusan masalah. Berikut ringkasannya. Yang pertama, pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, mengandung nilai penelitian. Yang ketiga, mengarahkan cara berpikir terhadap topik yang dibahas. Yang keempat, masalah yang diangkat sesuai dengan kemampuan peneliti. Yang kelima, memberikan petunjuk dalam melakukan kegiatan penelitian, sehingga peneliti dapat menemukan jawaban. Contoh rumusan masalah. Dikutip dari Kompas, mengambil topik penelitian tentang pembelajaran jarak jauh. Berikut ini adalah contoh rumusan masalah yang bisa diangkat. Yang pertama, bagaimana kondisi mental anak selama mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, bagaimana peran orang tua dalam mendampingi anak selama pembelajaran jarak jauh. Dan yang ketiga, bagaimana peran guru, sekolah, dan pemerintah dalam memperhatikan kondisi mental anak. Tujuan penelitian. Menurut Locke dalam Creswell, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertanyaan mengapa Anda ingin melakukan penelitian dan hasil apa yang ingin Anda dapatkan. Lalu syarat-syarat tujuan penelitian. Yang pertama, harus bersifat ilmiah. Untuk melakukan penelitian tentang prosedur dan menggunakan bukti yang ada dalam bentuk fakta, objektif, dan faktual. Yang kedua, proses rilis. Hasil penelitian dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu dengan proses yang berkelanjutan. Yang ketiga, memberikan kontribusi, yaitu untuk memastikan bahwa sains yang ada memberikan kontribusi atau menciptakan nilai tambah. Yang keempat, analisis. Analisis harus ditunjukkan dan dijelaskan dengan menggunakan metode ilmiah dan ada hubungan kausal antara variabel-variabel. Lalu yang terakhir, penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan ilmu yang baru, mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, dan yang terakhir untuk menguji pengetahuan yang ada. Jenis tujuan penelitian. Menurut Locke dalam Creswell, berikut adalah jenis-jenis tujuan penelitian yang dibedakan berdasarkan metode yang digunakan. Di antaranya adalah yang pertama, tujuan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif atau pernyataan tujuan kualitatif biasanya mencangkup informasi tentang fenomena utama atau fenomena sentral yang menyediakan dalam penelitian dan para peserta penelitian dan lokasi penelitian. Tujuan dari penelitian kualitatif juga dapat menunjukkan desain penelitian yang dipilih. Tujuan-tujuan ini harus dirumuskan dalam bentuk penelitian teknis dari bahasa penelitian kualitatif. Lalu yang kedua adalah tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif sangat berbeda dengan model kualitatif, baik dari segi bahasa maupun dari segi perhatian saat menghubungkan atau membandingkan variabel. Tujuan dari penelitian kuantitatif meliputi variabel yang digunakan dalam penelitian dan hubungan antara variabel, peserta, dan lokasi penelitian. Tujuan ini ditulis dalam bahasa yang terkait dengan penelitian kuantitatif dan juga mencangkup pengujian deduktif terhadap hubungan atau teori tertentu.
Tujuan dari penelitian kuantitatif biasanya dimulai dengan mengidentifikasi variabel utama dalam penelitian, bebas campur tangan atau terkait, dan dalam model visual. Kemudian dicari dan ditentukan bagaimana variabel-variabel itu diukur dan diamati. Manfaat penelitian. Menurut M. Harris, pada dasarnya manfaat penelitian ada karena ketentuan struktur penulisan karya tulis ilmiah. Penelitian sangat penting bagi perguruan tinggi. Pertama, mengembangkan materi pengajaran. Kedua, mendukung pengabdian masyarakat. Ketiga, meningkatkan reputasi kampus melalui hasil dari penelitian yang berpengaruh terhadap masyarakat luas. Semakin luas pengaruh hasil penelitian, semakin baik reputasi kampus. Ketiga hal tersebut berkaitan satu sama lain. Ketiganya mengarah pada agar perkembangan ilmu dan hasil penelitian dikembalikan pada kepentingan masyarakat. Syarat-syarat manfaat penelitian menurut Sukjikdo. Yang pertama, manfaat harus diuraikan secara jelas dan sistematis. Manfaat penelitian disusun setelah hasil penelitian tercapai, sehingga uraian tentang manfaat penelitian didasarkan pada hasil penelitian tersebut, bukan semata-mata pendapat pribadi peneliti. Yang kedua, harus rasional. Manfaat penelitian merupakan dampak rasional atas pemecahan masalah utama penelitian melalui tindakan yang dipilih. Uraian dalam manfaat penelitian diusahakan untuk sesuai dan berimbang dengan kenyataan hasil penelitian. Yang ketiga, bukan hipotesis. Memaparkan apapun yang didapat dari hasil penelitian. Hipotesis tidak diuraikan dalam manfaat penelitian karena letaknya ada di proposal penelitian. Sehingga pada skripsi harus bersifat dari hasil yang sudah diteliti. Dan yang keempat, sisi pragmatis dari hasil penelitian. Uraian manfaat penelitian ditunjukkan agar dapat diaplikasikan secara nyata atau dikembangkan ke penelitian selanjutnya. Sehingga penting agar maksud penelitian dapat tersampaikan secara efektif melalui manfaat penelitian. Bagian struktur karya ilmiah selanjutnya adalah materi dengan saya Nurillahi Musefi dengan MPM 201821500149. Menurut Azam tahun 2021 halaman 35, materi adalah bagian isi yaitu pembahasan mengenai topik masalah yang selanjutnya akan dilakukan penelitian. Materi berisi paparan mengenai isi dari pokok suatu karya ilmiah terkait dengan rumusan dan tujuan yang telah disebutkan. Penguatan dari paparan ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan hal lain yang dibahas dari berbagai sudut pandang. Beberapa sarana pembantu seperti tabel dan grafik diperlukan untuk memperjelas pernyataan ataupun data. Bagian struktur karya ilmiah selanjutnya ada metode. Menurut Aliota tahun 2018, selain metode, istilah lain yang biasa digunakan adalah metodologi, yang bertujuan untuk memberikan kepada pembaca semua informasi yang diperlukan untuk memungkinkan mereka mengulangi eksperimen dan mereproduksi hasil yang sama. Selain ada pengertian menurut Aliota tahun 2018, ada juga menurut Sugiono tahun 2012, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan teori untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Jenis-jenis metode menurut Sugiono tahun 2012 ada 7 jenis metode. Ada metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, metode penelitian eksperimen, metode deskriptif,
metode survei, metode kombinasi, dan metode pengembangan. Metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2012, metode penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme, dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu. Teknik pengumpulan data menurut Sugiono tahun 2012 menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian, analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, tahun 2012, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, atau sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data menurut Sugiono tahun 2012 dilakukan secara observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi atau gabungan. Metode penelitian eksperimen menurut Sugiono tahun 2012, metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau treatment atau perlakuan terhadap variabel dependen atau hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Teknik pengumpulan menurut Sugiono tahun 2012 menggunakan kelompok kontrol penelitian eksperimen, sering dilakukan di laboratorium. Metode penelitian deskriptif. Menurut Sugiono tahun 2012, metode penelitian deskriptif adalah prosedur penelitian atau pemecahan masalah yang diselidiki dengan gambaran subjek atau objek yang digunakan berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya. Teknik pengumpulan data menurut Sugiono tahun 2012 adalah klasifikasi dan analisis atau pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskriptif. Metode penelitian survei. Menurut Sugiono tahun 2012, metode penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Teknik pengumpulan data menurut Sugiono tahun 2012 dengan menggunakan pengamatan atau wawancara atau kuesioner, dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan. Metode penelitian kombinasi. Menurut Sugiono tahun 2012, metode penelitian kombinasi merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pragmatisme atau kombinasi positivisme dan post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah maupun buatan atau laboratorium. Teknik pengumpulan data menurut Sugiono tahun 2012, metode penelitian itu menggunakan tes, kuesioner, dan gabungan. Analisis data bersifat deduktif atau kuantitatif dan induktif kualitatif. Metode penelitian pengembangan. Menurut Sugiono tahun 2012, metode penelitian pengembangan merupakan jenis penelitian yang umumnya banyak digunakan dalam
Dunia pendidikan. Secara umum, pengertian penelitian pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan, mengembangkan, dan memvalidasi produk. Teknik pengumpulan data menurut Sugiono tahun 2012 dengan wawancara, angket atau kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Baik, di sini saya Alifa Marwanti. Saya akan melanjutkan struktur karya ilmiah yang keempat, yaitu hasil. Menurut Sugiono 2006, ia menjelaskan bahwa penelitian yaitu salah satu cara ilmiah guna memperoleh data yang tujuannya dan kegunaannya tertentu. Tujuan utama dari bagian hasil ini adalah untuk memecahkan data menjadi kalimat yang menunjukkan signifikasinya terhadap pertanyaan penelitian. Selanjutnya, menurut Ari Kunto 2002, dalam hasil penelitian ini memberikan dua definisi, yaitu yang pertama, konsekuensi atau simpulan dari suatu masalah, penyelidikan atau percobaan setelah periode waktu tertentu. Yang kedua, data. Data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai atau untuk suatu keperluan diterima setelah proses permintaan. Baik, selanjutnya di sini ada 3 jenis-jenis hasil penelitian menurut Ari Kunto 2002. Yang pertama uraian, yang kedua tabel, yang ketiga gambar. Selanjutnya, penjelasan yang pertama yaitu uraian. Pengertian menurut Ari Kunto 2002, uraian adalah keterangan atau penjelasan mengenai suatu hal secara detail atau lebih jelas. Teknik menurut Ari Kunto 2002, hasil yang disajikan dalam bentuk uraian digunakan terutama untuk menyajikan hasil analisis data dalam contoh penelitian kualitatif. Uraian dibuat dengan menggunakan gaya penulisan deskriptif. Selanjutnya, yang kedua yaitu tabel. Tabel merupakan susunan data dari dalam baris dan kolom, atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks. Tekniknya, hasil yang disajikan dalam bentuk tabel digunakan untuk menyajikan hasil analisis kuantitatif dengan menggunakan teknik-teknik analisis statistika tertentu. Syaratnya, setiap tabel harus disertai dengan judul di bagian atas. Judul didahului dengan kata tabel dengan diikuti dengan nomor urut tabel. Setiap tabel harus dirujuk dalam teks dengan menyebutkan kata tabel disertai dengan nomor urut tabel. Selanjutnya yaitu gambar. Hasil yang disajikan dalam bentuk gambar dapat berupa grafik atau kurva, hasil analisis data atau gambar visual, seperti gambar, garis, foto, atau peta. Seperti penyajian tabel, penyajian gambar harus disertai dengan judul yang didahului dengan kata gambar dan diikuti dengan nomor urut gambar. Berbeda dengan penyajian judul tabel, penyajian judul gambar dilakukan di bawah gambar. Setiap gambar harus dirujuk dalam teks dengan menyebutkan kata gambar, disertai dengan nomor urut gambar. Struktur karya ilmiah yang kelima, yaitu diskusi. Yang pertama ada pengertian diskusi.
Menurut Kamitsa tahun 2013, diskusi adalah tukar pendapat untuk memecahkan suatu masalah atau mencari kebenaran atau pertemuan ilmiah yang di dalamnya dilakukan tanya jawab guna membahas suatu masalah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa diskusi merupakan alat tukar pendapat untuk memecahkan suatu masalah, sehingga nantinya akan mendapatkan solusi untuk permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu beberapa contoh diskusi berdasarkan jenis artikel. Menurut Dam, Kravchik, and Klamna tahun 2014 pada halaman 1. Yang pertama ada artikel empiris atau empirical papers. Yang kedua ada artikel studi kasus atau case study papers. Yang ketiga artikel metodologi atau methodology papers. Dan yang keempat ada artikel teori atau theory papers. Yang pertama, artikel empiris atau empirical papers. Menurut Dam, Kravchik, and Klamna pada tahun 2014 halaman 1, isi artikel empiris atau empirical papers yaitu menjelaskan bahan dan data yang digunakan untuk penelitian, metodologi yang diterapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian, dan hasil yang diperoleh. Jadi, dapat disimpulkan pada artikel empiris atau empirical papers, yaitu membahas atau menjelaskan tentang bahan dan data, metodologi yang diterapkan, dan hasil yang diperoleh pada penelitian. Selanjutnya, yaitu yang kedua, artikel studi kasus atau case study papers. Menurut Dam, Kravchik, and Klamna pada tahun 2014 halaman 1, isi artikel studi kasus atau case study papers yaitu menggambarkan penerapan metode, teori, atau alat yang ada. Maksudnya alat yang ada yaitu alat yang digunakan pada penelitian. Sehingga pada artikel studi kasus ini menggambarkan penerapan metode, teori, dan alat yang digunakan atau yang ada pada penelitian tersebut. Selanjutnya, yang ketiga ada artikel metodologi atau metodologi papers. Menurut Dam, Kravchik, and Klamna pada tahun 2014 halaman 1. Isi artikel metodologi atau metodologi papers yaitu menjelaskan metode baru yang mungkin dimaksudkan untuk digunakan dalam penelitian atau pengaturan praktis, atau bisa keduanya, yaitu dalam penelitian dan pengaturan praktis. Tetapi makalah tersebut harus jelas tentang audiens yang dituju. Selanjutnya yang terakhir yaitu keempat ada artikel teori atau teori papers. Menurut Dam, Kravchik, and Klamna pada tahun 2014 halaman 1. Isi artikel teori atau teori papers yaitu menggambarkan prinsip, konsep, atau model yang menjadi dasar kerja yang meliputi bidang empiris, pengalaman, dan metodologi. Sehingga penulis makalah atau artikel teoritis diharapkan dapat memposisikan ide-ide mereka dalam konteks luas kerangka kerja dan teori yang terkait dengan artikel tersebut. Selanjutnya yaitu urutan komponen dalam diskusi menurut studi Hopkins dan Doodle Evans dalam Fathul Wahid tahun 2012. Yang pertama ada buat pernyataan temuan. Yang kedua, tuliskan temuan yang diinginkan dan tidak diinginkan. Yang ketiga, bandingkan dengan penelitian sebelumnya. Yang keempat, beri penjelasan terhadap temuan yang tidak diinginkan. Yang kelima, berikan contoh yang mendukung penjelasan kita. Yang keenam, lakukan deduksi dan pengambilan kesimpulan. Yang ketujuh, nyatakan hipotesis atau dugaan sementara. Yang kedelapan, bungkus dengan literatur sebelumnya. Yang kesembilan, berikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu berikan justifikasi untuk rekomendasi dari penelitian selanjutnya. Saya Siti Dian Mutahara dengan NPM 2018-21500-174 akan
menjelaskan materi selanjutnya, yaitu abstrak. Abstrak tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Menurut Ubudiyah tahun 2012, abstrak adalah penyajian yang singkat dan jelas dari sebuah dokumen yang mencantumkan tujuan, cakupan atau jangkauan, dan temuan dari suatu dokumen yang asli. Abstrak tidak boleh dirubah dari dokumen aslinya, gaya bahasa dari si pengarang sendiri. Diasumsikan pembaca tidak akan membaca dokumen. Jadi, abstrak ini adalah gambaran dari sebuah karya ilmiah. Dan abstrak ini dibuat oleh si pengarang dengan tujuan memudahkan si pembaca untuk membaca abstraknya terlebih dahulu sebelum membaca sebuah karya ilmiah. Selanjutnya adalah kegunaan abstrak. Apa saja kegunaan abstrak? Yang pertama adalah menghemat waktu pembaca. Menghemat waktu pembaca dalam mengumpulkan dan memilih informasi. Yang kedua, mengatasi kendala bahasa. Biasanya abstrak dibuat dalam bahasa universal atau bahasa Inggris dan bahasa asli dokumen atau artikel tersebut. Yang ketiga, penelusuran teks lengkap atau bibliografi dalam komputer atau sebagai alat penelusuran. Jadi abstrak ini bisa memudahkan untuk alat penelusuran. Yang keempat, relevansi abstrak sebagai bahan keputusan pembaca apakah perlu tidak membaca dokumen aslinya. Jadi abstrak ini sangat memudahkan untuk pembaca apakah perlu membaca sampai akhir sebuah karya ilmiah, apakah karya ilmiah ini yang dia cari. Jadi sebelum dia membaca karya ilmiah tersebut, dia bisa membaca abstraknya terlebih dahulu, seperti itu. Yang kelima adalah menghindari duplikasi dalam penelitian dan sebagai publikasi informasi. Yang keenam, sebagai alat untuk membuat indeks atau review. Selanjutnya adalah jenis abstrak. Jenis abstrak menurut Ubudiyah tahun 2012 ada dua. Yang pertama, abstrak informatif, dan yang kedua, abstrak indukatif. Apa sih abstrak informatif itu? Abstrak informatif merupakan abstrak dokumen yang terpenting, sangat umum, informasi kuantitatif dan kualitatif. Biasanya ada pada makalah atau artikel majalah yang menghasilkan 100 hingga 250 kata, sedangkan laporan dan tesis sekitar 500 kata. Yang kedua, abstrak indukatif. Menunjukkan isi sebuah artikel dan berisi pernyataan umum tentang sebuah dokumen tanpa disertai informasi terperinci mengenai hasil, tujuan, serta data kuantitatif. Biasanya untuk dokumen diskusi, tinjauan literatur, proceeding, komerensi, dan essay. Selanjutnya adalah ciri-ciri abstrak. Ciri-ciri abstrak yang baik menurut Borko dalam Ubudiyah tahun 2012. Yang pertama adalah singkat. Abstrak lebih singkat dari dokumen aslinya karena abstrak ini berisi gambaran umum. Yang kedua adalah akurat. Abstrak harus dihindari dari kekeliruan dalam penulisan atau isinya. Yang ketiga harus jelas, mudah dibaca dengan kalimat yang mudah dipahami karena abstrak ini untuk memudahkan pembaca, jadi harus jelas. Selanjutnya adalah langkah membuat abstrak menurut Ubudiyah tahun 2012. Yang pertama adalah membaca dokumen secara sekilas untuk mendapatkan pemahaman tentang isi dan cakupan dari dokumen tersebut. Seseorang pengabstrak yang terlatih tidak membaca setiap kata tetapi memilih kata dari bagian dokumen atau dengan kata lain mengambil keyword atau kata kuncinya saja. Yang kedua, buat suatu catatan yang memuat poin-poin utama dalam dokumen. Jadi itu memudahkan dalam pembuatan abstrak. Yang ketiga, buat suatu konsep kasar dari catatan yang dibuat pada langkah kedua. Jadi kita membuat catatan kasarnya, konsep kasarnya dari catatan-catatan dalam poin-poin utama di sebuah karya ilmiah tersebut. Yang keempat, periksa konsep kasar tersebut. Setelah perbaikan atau koreksi, perlu dilakukan edit konsep abstrak dan buat gaya penyajiannya. Kesalahan dalam
Abstrak biasanya memberikan nama, rumus, penggunaan kata yang berulang-ulang atau pengulangan kata atau kalimat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jadi, simpulannya adalah berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa struktur karya ilmiah terdiri dari 6 aspek, yaitu judul, pendahuluan, materi, dan metode hasil diskusi dan abstrak. Keenam aspek tersebut saling berkaitan dan memiliki peranan yang penting dalam penulisan atau penyusunan sebuah karya ilmiah. Dengan adanya dan dipenuhinya aspek-aspek tersebut sesuai dengan ketentuan penulisan, maka akan terlahirlah sebuah karya ilmiah yang unik, menarik, dan kontekstual, tetapi rapi dan sesuai kaidah. Ini adalah daftar pustaka dari materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.